Hari Minggu kemarin, artis Olla Ramlan kehilangan separuh nyawa. Menghadapi kematian, Tisah sang ibu, Olla terguncang syok. Sampai Olla terusan menangis dalam menit-menit menghantar sang almarhumah ibu sampai ke makam. Olla Ramlan bahkan pingsan hingga harus digotong. Benarkah karena syok berat, Olla sampai harus ditenangkan dengan doa yang dipanjatkan khusus oleh Shireen Sungkar? Bagaimana pula psikolog menilik kondisi Olla Ramlan yang syok, bahkan dengan tatapan kosong? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Astagfirullahaladzim. Hari Minggu kemarin menjadi hari Minggu kelabu bagi artis Olla Ramlan. Pasalnya, Tisah bin Jahri sang ibu tiba-tiba saja meninggal dunia di usia 77 tahun. Sontak saja, Olla Ramlan pun memeluk jenazah ibunya di rumah duka, menciptakan momen pilu mengandung kesedihan mendalam karena tak ada lagi Olla yang biasanya tegar dan ceria di hadapan kamera. Menghadapi kepergian ibunya, Olla yang terus berada di dekat jenazah sang ibu terlihat tak henti menangis, tak tahan. Olla bahkan merasa tak cukup hanya dengan memeluk tubuh sang ibu, tapi juga menciumi pipi ibunya. Ya, tak ada seorang pun anak yang siap batin jika harus kehilangan ibunya, termasuk pula Olla Ramlan. Tak heran jika cara Olla Ramlan melepas kepergian sang ibu sampai ke pemakaman pun makin mencuatkan pemandangan yang mengulik hati. Bagaimana tidak? Walaupun sudah tak lagi deras menangisi kematian ibunya, Olla terlihat syok. Wajahnya muram penuh duka, tatapan mata Olla pun kosong. Begitu syok dan sedihnya Olla kehilangan sang ibu, sampai-sampai Olla pun berusaha disadarkan oleh keluarga dengan ditepuk-tepuk pipinya agar bangkit dan ikut menaburkan bunga di makam sang ibu. Menit-menit duka Olla menghantarkan jenazah sang ibu sampai pemakaman pun kian mengejutkan. Karena setelah lunglai dan berkali-kali nyaris jatuh, Olla Ramlan pun akhirnya tumbang dan pingsan. Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sama-sama kita azamkan, kita niatkan dengan iqrarul lisan. Asyidu bi anna hadhihi sanazata min akhil khair. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Bukan tanpa alasan, jika Olla seolah mendadak tak bertulang kehilangan separuh nyawa ketika menghantar kepergian almarhumah ibunya. Pasalnya, almarhumah Tisah dikenal sebagai wanita yang berhati mulia dan berperangai halus. Buktinya, Aufar Hutapea yang sudah berstatus mantan menantu saja, bahkan sangat memuji kebaikan almarhumah ibu Olla.
orangnya baik banget sama saya. Itu baik banget, perhatian, sering kebaikan ya, baik banget, halus, ngomongnya halus, baik banget orang. Saya ingat kebaikan. Iya, saya juga dengar tadi, ini makanya saya buru-buru kesini, saya tadi ada acara, dia sayang banget sama ibunya, deket banget sama ibunya, sayang banget sama ibunya lah, makanya mungkin sangat shock kan, beberapa kali ini kayak pingsan. Itu mungkin saya mau Iya, makanya saking dekatnya dan sayangnya. Ibunya kan baik banget sama semua keluarganya, sama anak-anak. Tak heran jika meski sudah tak lagi menjadi menantu almarhumah, Aufar masih menjalin hubungan baik dengan Ibu Ola Ramlan. Aufar bahkan rajin bertandang ke rumah almarhumah Ibu Ola setiap kali lebaran meski sudah 3 tahun bercerai dari Ola, sehingga tak pernah disangka oleh Aufar jika momen Idul Fitri 2025 lalu bakal menjadi momen pertemuan terakhir Aufar dengan mantan mertuanya tersebut. Tahun lalu masih ketemu sih, kalau lebaran ketemu. Kalau lebaran saya kan ke rumah apa. Ya, saya berduka cita untuk ibu dari ibunya anak-anak saya. Bisa namanya Ola Ramlan, semoga dimaafkan dosa-dosanya, dijauhkan dari siksa kubur dan diterang. Dimaafkan dosa-dosanya, diterima di sisi Allah. Amin. Terlalu berat kehilangan sang ibu, Ola Ramlan pun dikabarkan sampai berkali-kali tumbang karena pingsan. Benarkah Ola sampai harus ditenangkan oleh artis Sirin Sungkar dan Nia Ramadhani dengan bacaan doa khusus? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tumbangnya Ola Ramlan ketika harus melepas kepergian sang almarhumah ibu rupanya masih menyisakan alasan di balik syok dan kesedihan mendalam seorang Ola Ramlan. Bagaimana tidak, rupanya almarhumah Tisah sempat menjalani operasi dan mengalami kondisi drop sebelum akhirnya menghembuskan nafas yang terakhir. Dan ketika sang ibu dimakamkan, giliran Ola yang mengalami kondisi drop hingga berkali-kali tumbang karena pingsan. Selaku keluarga, terima kasih atas kedatangan kalian. Mohon maaf, Mama lagi keadaannya kayak kurang sehat, kecapean mungkin. Jadi berapa kali drop. Harap dimaklumi teman-teman sekalian. Terima kasih atas supportnya. Ya, Mama ada sakit, seperti operasi, habis itu dia drop lah. Drop ya, sampai sekarang akhirnya meninggal. Emang beliau juga udah tua kan. Usianya udah 77 tahun ya? 77 tahun. Sakitnya sebaiknya tidak disebutkan, beliau udah biar tenang aja lah. Bukan tanpa alasan, jika Ola Ramlan terlihat begitu berat, bahkan syok melepas kepergian sang ibunda. Pasalnya sebagai anak bungsu, Ola dikenal sebagai anak yang paling memiliki kedekatan istimewa dengan sang almarhumah ibu. Bahkan Sean Mikael, anak pertama Ola pun turut menjadi saksi betapa sang nenek selalu membawa aura positif dan ceria dimanapun dan kepada siapapun, apalagi Ola sang putri bungsu kesayangan. Beautiful memory. It's just being with her. It's just fun. Oh, waktu ulang tahun gitu ya, acara ketemu. Setiap kali visit dia happy. Oh, oke. Setiap kali neneknya visit bikin Sean happy katanya gitu. Iya, Mbak Ola tuh kebenaran untuk putrinya almarhumah memang adalah anak putri bungsu, jadi memang paling kecil di keluarganya.
Terus juga kalau misalnya Mbak Ola sampai kayak gitu, emang kondisi Mbak Ola juga kan lagi padat sekali pekerjaannya. Beliau juga baru pulang di luar kota semalam, dan kondisinya kayak gini dia nggak tidur. Jadi istilahnya kondisinya makin ngedrop, dan juga ya gimana pun juga ibu ya, kehilangan ibu pasti semua orang yang ngerasain gimana beratnya kehilangan seorang ibu gitu. Berat kehilangan sang ibu membuat Ola bak kehilangan separuh nyawa. Tak pelak, Ola yang biasanya ramah pun tak sanggup menemui awak media untuk memberikan keterangan apapun tentang sang almarhumah ibu. Tak banyak yang tahu, di dalam rumah sederet teman yang ikut melayat seperti Nia Ramadhani dan Shirin Sungkar pun turut menjadi saksi betapa Ola Ramlan masih beberapa kali pingsan hingga berusaha ditenangkan oleh Shirin Sungkar dengan bacaan doa. Turut berduka cita buat Mami Ola. Tadi juga ngeliat kasihan dia, kayaknya saking shock banget udah gitu pingsan. Jadi tadi udah sempet naik ke kamar, udah gitu terus Sharon ya alhamdulillah, insya Allah berdoa terus. Ya namanya juga berita yang mengagetkan kan. Doain aja mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah, di tempat terindah, diampunkan segala dosa-dosanya, diberikan surga sama Allah, dan Kak Ola, keluarga semuanya dikasih kesabaran dan kekuatan untuk jalani dan hadapin. Kondisi Ola Ramlan yang berkali-kali pingsan, benarkah tak hanya dipicu oleh shock, tapi juga kondisi psikis yang masih belum bisa menerima kepergian sang ibu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Kesedihan mendalam Ola Ramlan yang bahkan sampai berkali-kali pingsan saat harus melepas kepergian sang almarhumah ibu tak pelak menjulangkan tanya, mungkinkah Ola masih belum bisa menerima kepergian sang ibu? Psikolog Joyce Manurung pun menelisik kondisi jiwa Ola Ramlan. Yang dikulik Joyce terguncang kaget untuk menerima kondisi fakta yang sedang menimpanya. Dan faktanya, tak ada seorang anak pun di dunia ini yang ingin dipisahkan oleh maut dengan ibunya. Ketika seseorang tiba-tiba dihadapkan pada situasi kehilangan, terutama orang-orang yang sangat dia cintai atau punya kedekatan emosi yang kuat dengan yang bersangkutan. Yang pertama adalah kondisi shocking, dia kaget. Nah, orang ketika mengalami kaget, kecenderungannya aspek logis, rasionalnya kan langsung turun tuh. Kagetnya tuh bukan bicara tentang ini apa yang terjadi, namun dia tidak bisa menerima kondisi yang sedang dialami. Nah, umumnya ketika seseorang berada di puncak kondisi emosinya, otak tidak akan merasa aman gitu. Jadi biasanya otak membuat seseorang itu supaya dia bisa aman lagi, kan begitu ya sederhananya. Nah, untuk itulah dalam konteks ini kita nggak bisa menyadari itu. Otak memilih untuk menghilangkan kesadaran dan membuat kita tanda kutip supaya rileks. Nah, umumnya kondisi-kondisi ini disertai dengan turunnya stamina, ya. Kemudian tidak adanya energi yang berlebih secara fisik atau fisiologis. Nah, ini beberapa kemungkinan yang membuat seseorang akhirnya tidak lagi punya kontrol pada dirinya. Dan salah satunya adalah jatuh pingsan. Peristiwa-peristiwa kehilangan itu termasuk peristiwa terkompleks dalam hidup seseorang. Gitu. Kalau kita sebut dalam intensitas emosi, dia memegang atau menempati posisi tertinggi dalam kondisi emosi terburuknya seseorang. Nah, ini yang nggak dipersiapkan. Jadi
orangnya itu berpulang, dia sudah tahu akan berpulang, tapi mempersiapkan dirinya akan mengalami shocking, penolakan, kemarahan, ini yang tidak dipersiapkan. Jadi barangkali kaget, marah, dan penolakannya ini yang membuat dia tidak siap secara energi mental dan termasuk fisiknya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.